Mau lihat sulat gak? Mau lihat sulap nggak? Sulap apa itu? Sulap nggak? Ya, bentar. Boleh, Oke, oke, ya. boleh. Coba ya, kita lihat ya. Oke. Ya. Satu. Kasihan Romo Iya, itu ya, kasihan Romo. kopi ini. Jadi anak misir nganggur lah ya, Nganggur, selama iya. Covid. Ya. Jadi dirumahkan sama. Tapi di situ ya kalau saya pribadi saya merasakan apa? Tenang. Tenang ya. Ketenangan ya. Kalau saya mungkin kesurupan itu. Roh jahat dalam tubuh saya keluar roh. Pas saya gini, rumahnya mundur. Kurang ajar ya. Kalau bisa ya ikut misinar. Bantu pastor. Karena setelah kami siapa lagi yang meneruskan gitu. Halo sahabat berita Katolik. Hari ini kita akan membahas mengenai misdinar. Anak-anak misdinar. Anak misdinar ini anak pelayan Tuhan ya di altar. Malam ini, siang ini, sore ini, kapanpun Anda menonton, saya perkenalkan nih. Kalau yang sebelah ini sudah kenal ya, sudah sering muncul. Juga yang ini sudah sering muncul lagu Katolik di berita Katolik. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu satu-satu. Di ujung. Halo semuanya sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Yanuarius Pangestu Yordan Pravianto. Panjang namanya. Biasa dipanggil Yordan. Lahir di Tanjung Balai Karimun 25 September 2002. Berdomisili di Paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang. Oke, Mas yang ganteng satu lagi. Siapa namanya Mas? Halo guys, sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Christopher Patrick Pega. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun 21 Juli 2002. Saya berdomisili di rumah. Nungguin ya. Saya Nungguin ya. berdomisili di Paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun, Kuskupan Pangkal Pinang, Kepulauan Riau. Oke, sahabat berita Katolik, udah kenal ya? Ya. Nah, ini karena bajunya masih biasa-biasa saja, ganti ya. Oke. Oke. Udah bawa baju belum? Ini ada dong. Wah, coba. Oh, ini baju misdinarnya ya. Oh, oke, bisa dipakai sekarang? Mau lihat sulat gak? Mau lihat sulap nggak? Sulap apa itu? Sulap nggak? Ya, bentar. Boleh, Oke, oke, ya. boleh. Coba ya, kita lihat ya. Oke. Ah. Ya. Satu, dua, tiga. Wow, Udah berubah hebat kan? sekali Udah berubah kan? tangan saudara-saudari. Sulap itu bang. Sulap itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Anak misinar ini selain melayani Tuhan juga melayani dunia persulapan. Itu sampingan bang. Sampingan ya? Sekarang sudah bisa sampingan sulap. Iya bisa lah. Sikit-sikit. Oke. Sekarang selain main sulap, kita punya topik hari ini membahas mengenai anak-anak misdinar. Ya. Apa sebutan anak misdinar ini? Putra putri altar. Putra putri PAPI, altar. ya. Mic-nya didekati Mas ya kalau ngomong. Akroid, Maklum budget akroid. kita terbatas. Mic-nya cuma 2. Ya. Didekatin Mas ya. Ya, oke, siap bang. Jadi kita akan bertanya nih kepada sahabat-sahabat muda Katolik ini. Selain anak misinar, mereka berdua juga anggota pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Karimun loh. Udah gabung apa tidak itu di sana? Ayo. Nah, Makanya ayo sekarang gabung. Kita akan tanya jawab. Karena saya tidak hafal pertanyaan, saya baca. Karena saya juga tidak hafal jawaban, saya baca. Oh, kan tidak bisa membaca. Kalau mau mic-nya didekati Mas Ya, oke, siap. Pertanyaan pertamanya nih untuk Mas Yordan dengan Mas Patrick. Mas Patrick Baik. ini temannya SpongeBob. SpongeBob ini mana Mas? Lagi tidur. Oh, SpongeBob lagi tidur. Mr. Krab Mr. Krab dia lagi itu apa? Mikir apa ya? Mikir itu apa namanya? Burger. Burgernya tuh. Apa? Krabby Patty. Krabby Patty. Cocok. Nanti kita bahas Krabby Patty-nya. Pertanyaannya pertama, ya. Apa alasan Mas Jordan masuk menjadi anak misinar? Ayo, dari Mas Jordan dulu. Oke, untuk alasan. Sebenarnya ini kalau untuk alasan yang secara formal, alasan kenapa harus ikut itu nggak ada sih bang. Oh, Ya, awalnya kenapa bisa masuk misinar tuh pertama ikut-ikut dari teman. jadi alasannya karena ikut-ikut. Alasannya karena ikut. Untuk alasan yang harus gini nggak ada. Cuma alasan pertama ikut-ikut dari teman kayak
nengok temen tuh kayak kok seru ya gitu, Bajunya bisa bagus gitu. pakai jubah, terus kayak bisa dekat sama pastor, Temennya terus pastor, suster ya. terus dilihat banyak orang kayak seru gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat saya tertarik masuk Miss Dinar sih. Pertama itu karena ikut-ikutan, Ya, akhirnya ikut-ikutan, suka. dan Begitu akhirnya ya. menjadi keterusan. Sangat dasar sekali, ya. sangat dasar. Sangat biasa sekali ya. Nah, ya, karena kalau untuk alasan tuh gak ada sih yang apa gitu, gak ada. Oh, mana tahu kepengen menjadi rasul Tuhan nanti. Kayaknya bukan di diri saya deh. Oke, Waduh. alarm handphone siapa itu bisa dimatikan? Di jam ini Bang, dia bunyi ya. Oke, Udah mati dia. sekarang kita kembali Bentar ya, guys. ke Mas Patrick, temannya Mas Ya. Pembob. Apa alasan Mas Patrick Ya menjadi sama anak seperti Miss Mas Dinar? Jordan juga, ikut-ikutan. Mic-nya dekat-dekat Mas. Oh ya, dari dekat nih. Ikut-ikutan gitu, kayak tengok kawan-kawan semua pada Miss Dinar. Mereka Miss Dinar kok aku enggak gitu loh. Ya jadi ya harus ikut juga gitu loh, join. Apa karena bajunya? Ya itu termasuk Keren juga lah. gitu. Ya. Sekarang baju Miss Dinar apalagi zaman sekarang ini keren-keren. Oh, zaman dulu. Yang dulu kan masih kayak biasa Satu warna, dulu satu kan warna masih kayak putih. putih bajunya baru apa namanya begini apa namanya? Sial lah. Lupa. Ada warna hijau. Bang. Kalau sekarang Bang baju Miss Dinar tuh terusannya hitam gitu, jubah hitam. Hitam Macam semua. pastor. Baru tuh ada luarnya pakai putih lagi. Dah, itu aja. Jadi lebih keren. Lebih keren sekarang Bang. Dinamis. Dan harga baju Miss Dinar tuh nggak murah Bang. Itu beli sendiri. Tak lah, gereja yang belikan. Oh, gereja. yang belikan. Kalau beli sendiri mau berapa duit Bang? Hampir jadi gosip ya. Itu jawabannya sangat Iya. basic sekali ya. Iya. Memang umur berapa jadi Miss Dinar Mas Yor? Saya Miss Dinar itu satu TK? SMP. Nggak bisa TK, Bang. Oh, nggak bisa. Soalnya harus komuni Nggak- pertama dulu. Enggak macam yang kemarin itu ya. Iya, nggak bisa. nggak Yang bisa. nikah tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau Mas Patrick? Ya kalau saya kemarin kan sebelum komuni itu memang pengen Miss Dinar, tapi kata abang-abang kakaknya tak bisa deh, harus komuni dulu. Oh. Jadi ya komuni kemarin kelas 5 ya, kelas 5 kelas 6 atau kelas 5 gitu. Habis komuni langsung masuk Miss Dinar. Bagi yang tahu kapan dia anggota Miss Dinar, komen di bawah. Ya, mana tahu Mak Patrick nonton. Oh iya. Oh. Halo Mak Patrick, jawab di komentar ya. Halo mamanya Jordan, bapaknya Jordan, komen di bawah, dia lupa. SMP tapi nggak tahu umur berapa. Oke. Kita masuk pertanyaan ke nomor 220. Oh, salah. Banyak betul baru 20. Nomor 2. Apa keuntungan Mas Yor menjadi putra putri altar menjadi Miss Dinar? Keuntungan Apa ya. keuntungannya? Tengok kamera Mas. Dari makan. Ini menurut KWI ya, Mas? Enggak, menurut kita kamu. sendiri ya. Oh. Tapi contek sedikit. Ya, karena ini zamannya khusus jadi kita agak nyontek ya, guys. Yang pertama itu adalah disiplin. Yang kedua itu dekat pada Tuhan. Yang ketiga semakin percaya diri. Yang keempat melatih kepemimpinan. Dan yang kelima itu hidup sederhana. Kenapa 5 alasan itu bisa saya sebutkan? Yang pertama itu disiplin. Kenapa disiplin? Yang pasti paling utama itu adalah disiplin soal waktu. Iya. Jadi kalau romonya kalau terlambat romonya marah gitu. Enggak. Enggak mulai acara kan? Iya, betul sih Ibadah memang. nggak Bang. dimulai, Betul. kan? Cuma kan ya namanya Romo kan juga manusia, sama tahu ada itu. Jadi kita harus Ya, yang ngikutin sering terlambat romonya atau anak Miss Dinarnya? selama saya menjadi Miss Dinar, Romo sih. Romonya. Ada yang terlambat Bang. Ada juga? Ada. Ada. Tapi Patrick biasanya ya? Tak lah, saya Oh, pernah. bukan. Tapi lebih bagus tuh apa kita Aman, Miss emaknya. Dinar. Ada itu. Jadi kita harus Ya, ngikutin yang Romo. sering terlambat romonya atau anak Miss Dinarnya? Selama saya menjadi Miss Dinar 45 menit lah. 45 menit sebelum misa itu sudah sampai di gereja Nah duluan. itu kenapa saya nggak bisa jadi anak Miss Dinar? Karena saya bangunnya jam 100. Jadi kalau saya jadi anak Miss Oh, Dinar, biasa Bang udah konsekrasi baru datang gitu. Datang terima Ya. tubuh Kristus saya. enggak, itu masih hebat itu. Biasanya apa itu? Berkat penutup. Yang pastor begini tuh, apa namanya? Dalam nama Nah, Bapa. biasanya begitu. Aku udah tahu, terlambat saya. Biasanya pemecah rekor itu begitu, tapi biasanya kolektif, pas kolektif atau terima roti datang tinggal kenyang, kelapar kan, gitu. Gak usah dicontoh ya guys. Nah, kalau Patrick bagaimana?
Apa keuntungan menjadi anak misdinar? Pegang mic-nya, Mas. Oh ya. Sama Belum sih punya yang budget. kayak jawaban Mas Jordan, cuman ada satu tambahan. Apa itu? Melatih kerjasama. Oh ya. Iyalah. Di situ kan Misinar tuh tim, bukan pribadi. Jadi kita saling berkoordinasi nanti. Ini tugas kamu ngapain, tugas kamu ngapain. Nah, Begitu ya? ya. Iya. Iyalah itu paling. Termasuk kerja tim dengan pastor mungkin. Ya? Iyalah, nanti pastor suruh apa, suruh apa. Hmm. Jadi sebelum kita tugas tuh kan kita ada tugas-tugasnya. Oh, nanti kamu tugasnya bagian ini, kamu tugas bagian ini, bagian Nah, ini. anak misdinar itu kan tampil di altar, Ya. dekat-dekat mimbar lah, Ya, dekat mimbar. sebelahan kan, tetanggaan. Ya. Pastinya kan malu tuh depan orang. Ya. Nah, apakah selama menjadi anak misdinar itu menambah kepercayaan diri juga? Seperti di Mas Dudan baca tadi itu. Iya bang, nambah kepercayaan diri pasti itu. Iya. Tapi awal-awal saya misinar sih emang kayak gugup gitu, gemeteran. Gemetar. keringatan. Tapi nggak sampai pipis nana kan? Nah. Sampai apalagi kalau pas apa perarakan kita memulai itu kan ada perarakan dulu Dari jalan. dari Romo masuk. Yang kiri gitu. kanan itu kan umat lihat semua kita. Iya. Jadi tetangga ada. Apalagi kalau ada cewek yang taksir ya. Gitu Mas Jor ya. Ya betul. Itu awal-awal, tapi kalau kita udah kayak kebiasaan, kita kayak kadang saya kayak bilang, bang, kalau amat tugas dah lah, biar saya aja tugas lah gitu. Bang." Kadang kalau kita lagi pengen tugas, seru bang. Untung bukan saya itu. Kalau saya minta nggak datang terus. Oke. Kita sahabat Beta Katolik masuk ke pertanyaan keempat. Apa sih tugas anak misdinar? Ayo Mas Duran dulu karena paling senior katanya. nih. Dia dulu sempat ketua Misdinar. ketua Kalau saya kan Misdinar. cuma anggota biasa. Saya aja. pernah ketua juga. Ketua apa Ketua nih? geng motor. Oh, bukan di sini Mas ya. Oh iya Pak. Oke Mas Yor. Kalau untuk apa tugasnya ya? Hmm. Tugasnya di altar atau di luar nih Mas? Iya misdinar di altar Oh, di altar ya. dong. Oke. Itu tugas utama. Tugas utama. Bukan Kalau- merayu perempuan. Kalau untuk tugas misdinar sendiri untuk di altar itu sebenarnya ada beberapa kelompok gitu. Ada bagian pegang salib, terus ada yang PA itu pembantu altar. Itu kayak Yang sebagai pegang-pegang gonggong itu apa tuh? itu Ya, itu. salib itu bagian nomor satu. Salib. Salib. Dia pegang gong. Kalau PA itu pembantu altar itu dia bagian altar. Kalau misalnya lilin mati atau apa urusan dia. Oh, macam PLN ya, tak boleh mati ya. Kipas Oh, sama oh, segala ini api ya. macam. Tuh. Jaga api. Kalau PI itu Macam babi ngepet kan jaga api. Oh, bukan. Sorry ya. Oh, lanjut. Kalau PI itu pembantu imam. Itu tugasnya melayani imam, kasih contohnya? anggur. Pas selama konsekrasi itu kasih anggur, cuci tangan romonya dan sebagainya. Kasih hand sanitizer-nya ya, Ah, kopi-kopi iya. ini ya. Pada masa ini harus kasih hand sanitizer. Tapi pada kopi ini Misdinar nggak ada Bang Romo, cuma sendirian aja di altar. Kasihan Romo Iya, itu ya, kasihan Romo. kopi ini. Jadi anak misdinar nganggur lah ya selama nganggur, Covid. Ya. Jadi dirumahkan sama. Sama terus ada bagian wiruk dan dupa. Apa itu? Abang tahu tak? Itu Saya presenter, saya disuruh bertanya, saya nggak tahu. Jadi ini untuk obrol-obrol santai lah ya. itu ada bagian wiruk dan dupa itu biasanya tuh kalau misalnya ada apa hari besar, besar, memperingati ada hari-hari memperingati besar hari apa itu gitu, Bang. baru pakai wiruk dan dupa. Tapi kalau misalnya misa minggu biasa itu nggak pakai sih, kayak biasa aja. Itu sih setahu saya. Saya mau bilang iya pun saya tidak tahu kan. yang bisa ada asap-asap itu Bang. Oh, Nah, itu. Yang ada Kan yang kemenyannya. ini, kemenyan. Nah, Saya juga pernah bikin seperti itu ya. Tapi waktu saya apa itu di dukun mana? Mana itu? saya dulu buka praktik dukun dukun beranak. Kuat jodoh. Sepertinya itu sudah cukup ya. Ya, Nanti aku bilang belum cukup, saya nggak tahu juga. Tugasnya itu ya berarti Ya ya. tugasnya itu. Secara umum itu lah. Berarti sebelum dimulai perayaan Ekaristi itu sudah siap-siap ya. Ya, Sudah disiapkan siap-siap. itu. Nanti kan ada kosternya juga yang Ada membantu. poster ya. Oh, koster ini apakah Om Barto. Oh, Barto. Iya, Barto. Barto. Aku baru paham tuh. Itu koster Om Barto. Oke. Kalau di paroki kami Om Barto guys namanya. Kosternya. Jadi kok dibilang koster saya kurang paham nih teman-teman ya. Dibilang Om Barto saya paham. Oke, lanjut. Kita masuk berita ke pertanyaan ke 4. Kelima dong bang. Tak, di sini 4. Suka-suka aku. Mungkin. Keempat. Selama menjadi anak misdinar, hal
atau kejadian apa yang paling berkesan? Nah, ya pasti ada nih. Ayo, Mas Jor dulu atau Mas Petri SpongeBob? Boleh lah, gantian. Mas Petri dulu. Gantian. Kayaknya dekat-dekat Mas. Oh iya. Ya, Ya, low budget. yang kalau saya ingat tuh ketika masa teguran tuh ya, Dan ya. Apa itu gurung tuh? Sejenis makanan? Pada Kamis Putih. Kamis Putih, Bang. Malamnya Berjaga-jaga berjaga-jaga. di Sakramen Makudus. Sakramen Makudus tuh, Bang. Monstran. Monstran namanya. Oh, oke. Oh ya ya ya, yang aku waktu syuting. Iya, iya, iya. Yang Betul. oh iya iya Iya, iya, itu. itu. Wah, aku Kita berjaga-jaga. aku sejak jadi humas gereja paham. Jadi kami tuh Bang anak Besinar tuh jaga tuh dari pokoknya dari sebelum mulai misa. Itu kan sampai- sakral itu ya. Ya sakral. Pernah nggak mendapatkan wahyu, bukan nomor togel ya, maksudnya wahyu, atau perasaan arwah bayi atau bagaimana atau apalah Ya sih. ketika menjaga monster apa? Monstran. Monstran, tolong. Monstran. Tolong, monstran, tolong. Menjaga monstran Iya, itu. Monstran ya. Saya Katolik loh. Kalian jangan ragu itu. Aku udah komuni. Ya, itu. Krisma belum. Kita belum ya. Nanti bisa Krisma kok. Apa ada perasaan dekat dengan Tuhan atau merasa berdosa kita tiba-tiba itu kan sakral ya. Iya. Tapi di situ ya kalau saya pribadi saya merasakan tenang. Tenang ya. Ketenangan ya. Kalau saya mungkin kesurupan itu. Roh jahat dalam tubuh saya keluar meronta-ronta. Tapi emang lebih ke kita lebih tenang sih, ketenangan. Lagian terus tuh doanya pelan-pelan juga baca ya Bang. Enggak laju-laju doanya. Oh ya, kemarin Baca waktu aku pelan-pelan. syuting juga pelan-pelan Romo berdoa. Nah, paling berkesan di situ ya. Iya, ya. Yang lain tak ada. Atau waktu jadi Oh. menjelat sinar cewek-cewek banyak gitu. Ini apa sih? Terus tuh kita juga ada kadang acara di pantai itu berkesan juga. Berkesannya, berarti acara pendekatan spiritual juga ya. Pendekatan iman. Pendekatan iman apa iman ya. Kalau saya pendekatan yang lain saya biasanya itu. Mas Jor, apa yang paling berkesan Mas Jor? Waduh, banyak sih sebetulnya yang pernah berkesan. 220 aja betul. Gak usah semua. 220 panjang durasi ya. Kita bagi dua, Pak 1, Pak 2, Pak 3, sampai Pak 200. Ayo. Kalau yang paling berkesan tuh yang masih paling diingat sampai sekarang itu pas pertama kali tugas. Oh, amazing. Ya, Apa tuh pas tugas? pertama kali tugas minggu pagi itu Nggak dapatnya. Wah, itu Yang grogi pasti Bang. keringat baju itu semua anak Miss Dinner tuh kering, cuma saya sendiri yang basah. Wow. Karena saking takutnya gitu Nah kan. sekarang kan kita suka nggak pakai AC nih, basah Iya. juga. Iya, karena panas. Nanti kita pasang nasi Bang. Oh iya. Iya. Gak usah kita bahas itu. Karena Ini low budget. itu paling berkesan. Terus acara rekoleksi banyak kawan dan sebagainya. Rekoleksi apa? Mengkoleksi ulang. Rekoleksi itu kayak pendalaman iman. Oh, dengan iman. Ya, dengan Romo dia menceritakan tentang sosok pelindung dari Miss Dinar itu siapa? Oh siapa? Itu Santo Tarsisius. Oh. Bisa search di Google ya. Nanti mungkin kalian bisa Wikipedia atau apa. Ya, saya sulit Atau saya mau menertawakan cerita kamu juga nih. berdosa. Santo Tarsisius macam mana ceritanya? Oh, enggak usah. Enggak usah. Nanti saya Google aja. Oke. Nanti sahabat Katolik Google ya. Ya. Terus aduh, ini harus cerita juga. Oke. Terus dapat tugas sama ada lah. Pernah tugas bareng sama dulu. Ya. Anak bisnis juga cewek Ya, ya. ada sinar cewek. Cinlok. Ya, dulu Saat sudah putus. Sekarang sudah jadi ya. halo, mantan saya Tika, apa kabar? Woi, Stika. Ya, itu dapat tugas bareng dia gitu, kayak itu paling berkesan, kayak pertama kali akhirnya dapat terus tugas sama dia. Berarti selain melayani Tuhan, mendapatkan Mendapatkan nilai jodoh spiritual juga. dengan Tuhan, dapat jodoh Dapat juga ya. jodoh. Oh ya, Karena Tapi kan putus ya katanya ya. Kasihan ya. iya. Oh iya Bang, ada tambah saya satu, saya tiba-tiba teringat nih. Minta mic-nya. Itu saya kan sempat misinar. Hmm. Baru tuh setelah itu saya keluar kan karena ada 1-2 hal lah gitulah. Enggak 3 hal. Nggak tahu. Dua aja saudara. Jadi pas saya kan saya di Pinang misinarnya. Baru pas di Karimun tuh saya ikut misinar tuh cuma sekali 2 kali. Tiba-tiba kan ada petugas wiruk dan dupa kan. Nah, saya belum pernah ambil tugas itu. Saya itu dulu nggak di pernah Pinang tugas itu. jaga lilin. Tugasnya Bukan tugas misdinar itu. Itu tugasku itu. Bang. Jaga lilin, jaga lilin. Tahu, Bang, tugasnya maksudnya bawa lilin. Oh, bawa lilin. Nah, Jadi PA. tiba-tiba kan kebetulan kan pendamping misternya pada saat itu mama saya sendiri. Oh. Jadi kan apa kalau Enggak bisa macam-macam ya. ya
Ya, pas itu kan Bisa Biru- dijewer tak dijewer. pas Biru dan Dupa kan harus 2 orang tuh. Jadi cuman 1 orang kayak satu orang jadi kan butuh 1 orang lagi kan. Jadi kurang. Jadi mama saya bingung cari siapa orang nih. Udah lah kamu aja lah. Tak pandai lah. Nanti ada deh. Dah ikut aja lah. Dulu saya pertama sama Bang Jepri namanya. Halo, Kak Tika. Bang Jeffrey. Oh, ya. Halo, Bang. Baru dia Halo, bilang Bang. nanti engkau ikut aja aku lah kayak Kalau apa. nih parga gagal. Terus Ya adalah saya bilang adalah buat aja lah itu kan daripada nggak ada orang. Ya jadi saya tuh pegang Dupa ya itu ya. Ikut aja pakai dia. Suruh mau buka itu gitu. Jadi pokoknya saya ikut dia terus pokoknya kemana. takut salah ya? Ya takut salah juga Bang. Soalnya nggak pernah. Iya. Nggak pernah, jadi ya. Itu namanya try out. Ya. Tapi lama Kalau kelamaan di showroom ya. apa test drive. Test drive. Tapi lama kelamaan nagih Bang. Seru juga ya. Seru juga Bang, seru. Seru ya? Seru juga ya. Nah. Untung saya nggak bisa lihat. Seru juga Bang. Terus saya juga pernah sama dia juga. Seru juga Bang. Jadi intinya yang tidak bisa merasa tidak mampu, dirinya mampu Jadi ya. karena Berarti apa ya? tekad jadi besar. Karena ya? kita pengen gitu ya. Oh, Nah, Karena pengen. niat sih. niat. Karena niat juga. Terus tuh lama-lama kita terbiasa kan kayak udah biasa gitu kan. Ya, kita bisa karena terbiasa. ya bisa karena terbiasa gitu. Ada mau ditambah lagi Mas Jor? Kayaknya cukup lah kalau untuk yang berkesan. Cukup ya. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni nomor 6. Selama menjadi anak Miss Dinar, Yordan dan Petri, ini kenapa pertanyaan seperti ini? Selama menjadi anak Miss Dinar, Yordan Petri, kan tadi kan berkesan. Ya, berkesan. Hal memalukan apa yang kalian pernah lakukan Hal memalukan sih. selama menjadi Miss Dinar? Contoh ya, macam film itu, film Korea itu. Ada film Korea menceritakan tentang pastor. Jadi ada anak Miss Dinar bawa persembahan atau bawa apa lupa, jatuh dibikin. Tuh, terbang barang ini. Iyalah. Terus katanya. Wah, Pakai slow motion gitu. dipelototin satu gereja. Hal melakukan apa yang pernah kalian lakukan? Ayo dari saya dulu nih. Boleh, karena kamu tengah-tengah. Mic-nya dekat-dekat. Oke. Hal yang paling memalukan. Oh ya ini. Pada saat Romo itu Bang, konsekrasi. Anggap aku tahu itu. Nah, aku tahu tuh. Kayak ini angkat tubuh dan darah tuh. Inilah darahku. Nah, jadi itu Inilah kan ada tubuhku, gitu. kan ada pukul gong 3 kali kan. Jadi saya tuh tak ngeh atau macam mana lah. Jadi Romonya tak nggak Romo angkat turun-turun. enggak, Romo saya angkat. 1 pas dah kedua tiba-tiba Romo turun. Cepat betul. Kan 3 kali kan. Saya cuma 2 kali pukul gong itu. Baru pas selesai misa tuh rasa tadi aku mukul berapa kali ya? 2 kali gitu ya. Tapi tak apalah itulah. Cuma 2 kali mukul Tapi gong. orang Sekali. nggak menyadari Tapi ya? orang nggak sadari. Soalnya Romo mungkin capek dia bukan lama kan. Itu. Berarti kau lama mukul Ya lah, gongnya. mungkin. 1 dung. Mungkin Romo waktu itu lagi Iya. asam uratnya atau apa lagi Ya. kumat. Tak bisa Tak lama-lama. bisa lama-lama. Kau kasih lah lihat Romo itu. Iya itulah Boleh Bang. gitu. Tapi kan ya cukup lah itu kita boleh bikin lagi. Itu saja. Tapi umat mungkin dah fokus jadi tak terlalu Kalau aku umat di situ mungkin biasanya posisiku lagi tidur itu. Iya, iya. Tidur. Biasanya di belakang aku Iya. tidur. Pas kolektif, Pak kolektif. Iya. Ada lagi? Mau tambahkan? Bisa pas. Ya. Pasti ada yang lain dong. Dah, itulah mungkin itu yang saya ingat. Mungkin ya? udah lama Bang. Iya ya. Ya. Udah berapa ratus tahun sejak tak menjadi Udah sekitar 100 tahun yang lalu. Masa? Hampir aku mengucap. Iya. Oke Mas Yor, Nih. serahkan mikrofon itu. Kalau Coba, Cik. kalau hal memalukan nih banyak sebenarnya. Jangan semua, banyak Dia kali. kan senior. Kita bisa Oh, senior, jadi banyak pengalaman Kalau buruknya ya. saya kan cuma bawa anggota aja. Payang-payang. Oke, adalah Sulu aja, sulu tambah aja. cerita. Asal Yang jangan pertama berbau-bau itu rok Cupa itu melorot. Melorot. Karena mungkin tak ikan kuat Bang. Karena kan Tapi kamu pakai dalaman kan? iya, karena kan pakai celana jin juga di Iya, Jin. Ya pertama kali itu kan awalnya dikatin tuh sama Om Barto. Lihat gini aja gampang. Tugas kedua ikat sendiri. Karena ternyata ikatnya tuh beda dari yang Kau nggak pakai simpul pramuka gitu? ternyata memang harus kayak gitu kan. Nggak pernah jadi pramuka? Saya bukan anak pramuka. Terus? Akhirnya pas turun kepijak di belakang. Sama yang di belakang? Tak, sama saya sendiri tumit di belakang. Kepijak. Senjata makan tuan? Iya, Terus? kepijak terus melorot. Akhirnya lari saya keluar. Lu. Itu. Tapi emang Bang anak binar kalau setiap keluar pasti
pertama mereka perbaiki rok. Pasti itu. Itu Karena kan kalau kita berlutut berdiri kadang keinjak pas jalan. Kan kalau diikat bagus kan tidak seperti itu. Tapi bisa jubahnya kan nggak semuanya panjangnya sama, Bang. Iya. Apa jubahnya tidak diukur masing-masing? Enggak, Tidak, kan beda-beda. Kadang ada juga yang anak masih yang pendek kan harus kayak jubahnya harus dilipat-lipat Sampai sini Bang, kepijak. roknya angkatnya segini. Udah macam siapa itu ya pelawak itu ya? Jojon itu kan. Jojon sampai Almarhum ke sini. Jojon ya. Aduh. Terus apa lagi Mas Yor? Terus selanjutnya tuh pernah pertama kali tugas wiruk. Itu wiruk yang pendupaan. Oh iya. Pas kami pendupaan kepada Romo 3 kali dan itu hampir kena. Itu pada saat Natal itu Romo, saya lupa Romonya. Pas saya gini, Romonya mundur. Kurang ajar ya. Karena kan itu pertama kali tugas, langsung tugas, dapat wiruk. Belum pernah sama sekali, tapi tahu lah gitu karena pernah tugas Zupa juga. Karena nyoba terlalu laju gitu. Akhirnya hampir kena Romonya. Semangat mungkin Bang. Terlalu semangat jadi. Hampir kena Romonya mundur Baru saya bilang maaf. Sampai di belakang dimarahin sih. Dimarahin. Tapi tahu Bang pengalaman. Nah, lalu Mas yang lain nih, kan senior nih. Mas yang lain nih. Dulu ketua misinar nih. Nah, apa tuh coba? Terus pas ini, pas mungkin yang paling memalukan berikutnya pas Jumat Agung. Jumat Agung itu kan termasuk yang capek lah, karena kita harus berlutut lagi. Durasinya agak panjang juga. Ya, durasi karena kan Romo harus berdoa, tiduran tuh ya. Iya. Rawatnya ya, tiduran tuh. Itu pas itu karena kurang tidur juga, ngantuk. Jadi pas berlutut tuh tidur. Tidur. Kau tidur. Iya, pas berlutut gini. Kok ngantuk gitu kan? Kira gini kan. Miring. Oleng. Tapi tidak untuk dicontoh ya, teman-teman semuanya. jangan. Tidak untuk dicontoh, jangan. Karena kan malamnya kan kami begadang menjaga monstran itu, malam tungguran. Iya. Jadi paginya harus tugas, akhirnya ngantuk, udah ngantuk, kaki kram. Karena lutut diri akhirnya luruskan kaki dulu gini. Akhirnya itulah. Itu petugas tuh ketawa semua, hampir nutup. Umat ketawa juga. Enggak, karena ketutupan. Puji Tuhannya ketutupan sama petugas baca kan, petugas Berterima kasih bacaan. lah kamu Ya. sama yang menutup itu ya. Jangan itu kan masih pendek, jadi enggak terlalu nyentrik lah, terlalu nampak Oh, gitu. kemarin tinggimu berapa? Semeter kotor ya Mas ya? Pas itu cuma 1,6 lah. Pas sekarang udah hampir 1,78-an. Udah dipotong dosa itu 1,7. Iya. Oke. Itu ya sih yang memalukan. Sebenarnya masih Oke. banyak tapi lanjut lah. Tapi jangan yang Iya. jangan yang lain tak usah disebut. Tak usah. Oke, ini pertanyaan titipan ini. Oh, zaman sekarang semua dititip, Bos. Nomor 6, di sini nomor 7, suka-sukaku. Selama menjadi anak misdinar, setelah bersama-sama dekat dengan pastor, sering iman, sering pendalaman iman bersama, ya. Pernah nggak terbesit atau termotivasi menjadi seorang imam juga, seorang pastor? Karena kebanyakan katanya nih anak misdinar banyak juga yang melanjutkan karyanya menjadi sebuah karya pastoral, menjadi seorang imam. Nah, kalian pernah nggak mengalami hal itu? Kalau Ya, saya benar. pribadi pernah, Menjadi pastor ya? bukan menjadi pastor, Jadi? pernah mendapat panggilan. Tapi Yang manggil siapa waktu itu? hati kecil. hatinya. Hati nurani. Nurani ya. Ya. Nurani tinggal di mana tuh? Tapi itu hanya berlangsung 3 jam. Cuma 3 jam. Oh. Mati anak ayam. 3 jam. Ya, hanya berlangsung 3 jam. 6 jam kayak 7 jam kayak 7 hari 7 minggu. Jadi itu ada acara Jambore Kuskupan Pangkal Pinang. Di mana pada hari kedua itu dapat rundown acara itu tentang pendalaman iman bersama suster pastor. Jadi suster itu bercerita tentang bagaimana dia menjadi seorang suster, pastornya juga. Kira merasa terpanggil nih, kayak, wih seru ya ternyata jadi pastor. Macam bunyi alarm dia. Terus kayak, terus kayak, Just calling. terus kayak lihat teman-teman yang dari seminar itu kayak kompak terus, kayak bisa ini bisa itu, kayak terpanggil lah. Setelah 3 jam itu keluar dari ruangan, buyar, kok tak merasa terpanggil lagi. Jangan-jangan kamu melihat anak cewek lain lagi lewat dari paroki lain. Kok kayak merasa kayak biasa aja, nggak ada merasa terpanggil. Akhirnya mutus kayak, oh mungkin bukan jalannya, lebih baik kayak
ya tetap dekat sama Tuhan tapi mungkin bukan cara sebagai yang pastor lain, ya. gitu. Mas Patrick? Saya selama Bang izin minum ya haus. Boleh. selama sekalian menjadi aja. misioner Nggak ada tuh sponsor. Oke. ya ada rasa tertarik, tapi selama SMP bang. Karena dulu selain misioner, saya juga tiap hari waktu saya di Tanjung Pinang, tiap hari Minggu tuh saya pasti ikut Romo ke stasi-stasi. Romo siapa waktu itu? Itu Romo Berto, saya pernah Romo Yodi, Romo Pram. Oh, Romo Pram Romo itu Pram Romo yang yang cak pernah. main itu. Hey. Romo yang sangat gaul, sangat dekat dengan orang muda. Pokoknya mantap. Lalu? Jadi kalau setiap ikut mereka tuh sekali misa dua stasi. Jadi kan sering ikut misa, bantu-bantu Romo bawa tasnya, Tahu bawa stasi, apa. Bang? Tahu dong. Masa nggak tahu? Jadi pun Bapak kayak- saya kepala stasi. Iya. dulu. Kepala stasi, ya. Iya. Saya aja yang nakal. Jadi ya kayak merasa terpanggil juga kan, kayak gini. Sama Jadi- juga bunyi handphone. Iya. Jadi Karena kita calling gitu. merasa dekat sama pastor juga kan. Jadi kayak betul, pengen betul. jadi pastornya. Itulah. Oke, sekarang Mas Yordan saya tanya ini masih cabangnya. Saya suka mencabang-cabangkan memang hobi saya begitu. Nah, Ini tak ada di Rondon nih. kan setelah menjadi anak misioner tuh, pasti kan orang tua di situ ya. Iya. Wah. Pernah nggak orang tua itu membisikkan karena melihat bangga anaknya dekat-dekat altar, di altar. Pernah nggak orang tuanya merekomendasikan kalian agar menjadi seorang pastor? Dari keluarga kan turun-temurun aktif gereja, pernah sempat juga. Dari Mbah Ya dari almarhum Mbah juga. di Maka. Maka, Ya. terus Mas ini anaknya Mas Joko ya? Ya. Iya, Anak Pak aktivis Joko gereja. Pramono, ya aktivis gereja. Pernah juga kayak jadilah pastor gitu biar salah satu Tapi kan sampean kan anak satu-satunya toh? ya cowok, karena salah satunya cowok. Iya, cowok. Ya. Sebenarnya kalau untuk harus tuh enggak sih kayak ya Tapi orang tentu tua meminta. pernah juga, meminta ya. pernah kayak tapi ya senakmu aja lah maksudnya kayak Sakarepmu. kayak mau pastor ya silakan, kalau enggak ya pun enggak apa-apa gitu. Cuma sempat dapat pesan dari Mbah almarhum pernah Mbah juga pernah kayak Mbah pengen lihat gitu kayak cucu Mbah atau siapa tuh jadi pastor gitu. Cuma sampai saat ini memang belum merasa terpanggil. Jadi daripada Jadi kalau tiba-tiba ada panggilan mau? kalau masih misalnya ada kesempatan kan? iya, kalau Sekolah misalnya senar memang tinggi ada masih boleh. panggilan ya akan saya coba gitu. Ya. Oke. Kalau dia dapat panggilan, saya nanti presenter sendiri. Oke, Mas Patrick. Pernah nggak orang tua Mas Patrick? Selain SpongeBob pasti pernah ngomong juga iya kan? lah. Patrick, apakah kamu ingin menjadi seorang pastor? Pasti gitu. Apakah selain SpongeBob, apakah orang tua pernah Ya menyampaikan? apalagi mama saya tuh namanya pendamping Miss Dinar. Oh, Ya. di Tanjung Pinang atau di sini? Tak ada di sini lah bang. Di sini. Ya, mak saya tuh. Oh iya, saya lupa. Maaf, siapa? Saya kenal kok. Terus? Jadi ya pasti ada lah. Ya kalau kamu jadi apa? Jadi pastor pasti mama bangga lah gini kan. Baru almarhum kakakku juga. Dengar tuh Mbak, Nah, gosok-gosok terus. Bentar abang nih siapa sih? Kok kenal keluarga kami semua? Saya kan pria misterius. Kok kenal keluarga kami semua? Iya dong, kita kan tetangga. Lanjut. ya apalagi almarhum Mbah Kakung kan juga pernah bilang Mbah tuh pengen lah ada cucunya jadi pastor sama seperti yang Mas Jordan bilang Oh, tadi. berarti saudara ini saudara ya. Ada sepupu. Aku pura-pura gak tahu jadi. Dari lahir bang sama-sama. Ya pastilah. Pasti kandungannya video call. Masih dalam kandungan kan video call ya? WA-WAan gitu. Kapan mau keluar Kapan gitu? keluar? Waktu dalam kandungan pernah bilang, mana link. Ada. Tahu. Foto videonya saksikan di Jaman Berani. Terus Ya seperti itu ya sih bang. setelah diminta secara pribadi eksklusif belum ada panggilannya. Itulah cuma selama SMP masa panggilannya. Hanya Setelah di situ SMA aja. dah gak lagi. Buyar Ya. ya. Tapi kalau tiba-tiba ada panggilan lagi? Ya kalau ada panggilan ya kita harus jalani. Kalau ada panggilan ya. Cuman kan Ya, untuk dengar saat ini tuh, belum ada jangan panggilan. seperti saya dipanggil aja lewat handphone tak mau ngangkat. Iya. Apalagi panggilan yang Di silent macam mana? silent handphone saya. Apalagi panggilan hati menjadi pastor. Sudah tak bisa lagi. Apa di silent hati abang yang Silent handphoneku silent terus. atau mau di pesawat mungkin? Tidak. Berbahaya itu nanti terbang. Oke, sudah terjawab. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalian sebelum pertanyaan terakhir kami ungkapkan, kalian harus subscribe dulu dong ya. Ya, Kalau tidak subscribe ya apa boleh buat kan?
Kita hanya lupa ini selebrita Katolik, bukan jabat brother. Kita harus sopan di sini. Ya, sopan. Kami tidak merokok karena kemarin dilarang ya. Nggak boleh. Boleh. Karena banyak yang komennya seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan kepada anak-anak muda ya? Ini baik yang masih SMP, SD udah bisa ya Ya, Kristen. yang penting sudah Intinya komuni, Bang. udah Yang komuni sudah pertama, komuni, pesan-pesannya kepada mereka agar mereka termotivasi menjadi anak misdinar. Ayo dari Mas Petek dulu, karena mic-nya dekat ya. Ya. Ayo. Tapi kalau menurut pribadi saya tuh ya memang kalau bisa setelah komuni kita harus jadi misinar. Karena kalau misalnya setelah komuni kita nggak misinar nanti lama-lama kalau semakin besar kan kita udah merantau kemana-mana. Nanti kalau misinar nggak ada, siapa yang bantu pastor? Ya juga ya harus ada. Jadi ya. kita harus kalau kita punya adik, punya kawan, punya apa, kita harus motivasi Nah mereka itulah terus. tugasnya kalian anak-anak muda yang sudah komuni. Ya, kasih Saya tahu. juga ingin menjadi anak misdinar. Masalahnya saya sudah expired. Tidak bisa lagi, gitu ya. Selain itu, apakah ada pesan kepada anak misdinar mengenai kebutuhan selain kebutuhan misdinar anak putra putri altar, kita juga kan di mana-mana mengalami kekurangan imam ya. Iya, betul. Salah satu pendekatan secara iman itu mungkin dari anak misdinar, Iya, betul ya. tuh ya betul. Misinar. Jadi itu saja pesannya. Iya. Oke, sekarang Mas Jordan. Ini temannya Mr. Krab ya. Ini temannya SpongeBob. Ya, kalau Jordan, sekarang waktunya kamu menjawab pertanyaan ini. Ayo. ya, Boleh. kalau pesan sih apa ya? Pesannya tuh. Aduh. Kalau masalah suruh pesan nih susah. Kamu biasa mesen pakai Gojek ya, gosennya. Pesan-pesannya. Intinya pesan untuk anak muda itu apalagi yang setelah komuni, benar kata Mas Patrick tadi bilang, kalau bisa ya ikut misinar. Bantu pastor. Karena setelah kami siapa lagi yang meneruskan gitu. Kalau bukan kalian yang masih baru-baru. Dan jangan pernah malu untuk terlihat keren di depan orang lain. Itu sih. Ya karena mungkin banyak juga kayak pernah kayak ada yang cerita kayak malu lah bang diliatin banyak orang, diliatin gini. apalagi- Takut salah. Padahal setelah menjadi anak misdinar itu tertempa dengan sendiri. Iya, tertempa sendirinya. Kayak rasa percaya diri kita tuh meningkat gitu, kayak udah biasa nanti diliatin dengan banyak orang dan sebagainya. Akhirnya itu pun berpengaruh di kehidupan masyarakat nanti. Banyak kayak Berarti kehidupan pribadi kita juga berubah. berubah. Iman kita. iman kita meningkat dan sebagainya. Itu sih. Maksudnya Apalagi ada yang ini apa kayak Bang, Mikrofonnya Mas oh iya. Patrick. Apalagi ada yang bilang, bang, tak kenal masuk misinar nih, banyak semua tak kenal. Ya macam mana mau kenal kalau kita nggak gabung ke misinar? kapan mau kenalnya? Kapan mau kenalnya? Jadi kadang kayak, bang segan lah bang, kalian tak kenal. Masuk aja gitu. Nanti kan lama-lama kenal juga. Kalau saya dulu saudara-saudari kepengen jadi anak misdinar. Dulu kepengen ingin mencari orang dalam surga saya. Katanya kalau punya orang dalam masuk surga gampang, minimal dapat tepi-tepi. Abang mau itu pembantu altar sekarang? Bisa lah, udah expired. Bisa. Prodiakon. Prodiakon. Oh my god. Aku bisa di demo nanti dengan umat yang kemarin itu. Siapa tuh? Keluar ke Robis Purba dari Humas, Berbahaya itu ya. Karena menjadi orang baik. Saya ini kan anak jalanan ya, anak pasar ya, preman pasar ini dipanggil Tuhan untuk mengabdi kepada gereja. Jadi orang-orang yang tidak paham situasi itu tidak Iya, mengerti. betul. Prodiakon boleh. Jauh boro-boro prodiakon memperjuangkan gereja jadi. Udah. Sudah. Sabar. Jadi pesannya di situ adalah ya yang saya kutip dari teman-teman Mas Patrick dan Mas SpongeBob, Mas Jordan itu adalah menjadi anak misdinar itu adalah suatu kebutuhan gereja dan menjadi kebutuhan iman sahabat-sahabat Katolik muda yang lain, dan itu akan menjadi pintu mana tahu mendapatkan panggilan untuk memperkuat iman, menambah pertemanan, lalu menambah wawasan, dan juga untuk mencari orang dalam ya. Orang dalam. Di surga. Biasanya orang Indonesia suka mencari orang dalam ya. Orang dalam paling utama itu bang. Ya, minimal informasi terkini, minimal contohnya jadwal kiamat. Ya, orang dalam. Ini konteks yang bercanda, tapi konteks seriusnya seperti ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita mendapat
pemberitahuan dini dari Tuhan. Contohnya setiap kejadian kita akan merasakan apa yang akan terjadi. Itu namanya kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dan kita juga akan semakin dilindungi, diberkati, diberikan rezeki yang melimpah dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Bijak gitu. Apakah saya sudah cukup untuk menjadi pastor seperti ini? Prodiakon lah minimal. Prodiakon ya. Atau misioner Oke, pastor, Monsinyur, dengarkan tuh Monsinyur. Nanti saya akan jadi prodiakon ya Monsinyur. Monsinyur. Aduh. Adriana Sunarko yuk. Ya, jangan nanti jadi masalah yang besar ya. Oke, baiklah, sahabat Berita Katolik, karena durasi sudah sangat panjang, apakah ini akan dibagi menjadi part 1, part 2, part 3? Terima Ya, kasih seperti itu. telah menonton ngobrol-ngobrol santai tentang anak misioner ini dalam segmen baru di Berita Katolik. Segmen ini disponsori oleh veritasdesign.id, perusahaan jasa pembuatan website terpercaya di Indonesia. Terbaik. Jika ingin membuat website, baik sekolah dan lain-lain, perusahaan, membuat aplikasi berbasis web, silakan hubungi www.veritasdesign.id atau nomor telepon di bawah ini. Ada WA juga loh. Oke. Langsung dicatat, Dan langsung kita dicatat. akan tutup acara ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya Romesko Purba. Saya Yordan Pravianto. Saya Patrick. Nama lengkap Mas Patrick? Hah? Nama lengkap? Iya dong. Ulang. Pakai marga Pega R ya. Silakan. Saya. Saya Christopher Patrick. Iya. Saya Christopher Patrick Pega. Kami mohon undur diri. Ya tadi orang sudah disebut namanya. Saya Yanorus Pangisi Yordan Pravianto. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya dan di segmen yang lain. Dadah. Kristus memberkati kita semua. Haleluya.